Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radina Mukodasya dengan NIM 501142949. Saya berasal dari UPTD SD Negeri 16 Pangkal Pinang. Hari ini saya akan menanggapi diskusi 6 tentang kesetaraan gender dalam pendidikan dasar. Yang pertama, peran guru dalam mengatasi isu gender di sekolah. 1. Menjadi teladan sikap adil dan inklusif. Guru adalah contoh pertama yang ditiru oleh siswa dalam hal sikap dan nilai. Guru harus menunjukkan perilaku yang tidak membeda-bedakan siswa berdasarkan jenis kelamin. Contoh, tidak hanya menunjuk siswa laki-laki sebagai ketua kelompok atau ketua kelas, siswa perempuan untuk tugas rapi ataupun tugas lembut. Nah, jadi penjelasannya, dengan memberikan kesempatan yang sama pada semua siswa, guru membantu menumbuhkan kepercayaan diri dan rasa saling menghargai tanpa melihat perbedaan gender. 2. Menggunakan bahasa dan perilaku yang netral. Hindari penggunaan kata atau ekspresi yang bias seperti anak laki-laki harus kuat atau anak perempuan harus sopan dan diam. Gunakanlah istilah yang mendorong partisipasi semua pihak, misalnya teman-teman kelas atau semua peserta didik. Nah, penjelasannya, bahasa yang inklusif membantu membangun kesadaran bahwa potensi dan kemampuan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin. 3. Menanamkan nilai kesetaraan sejak dini. Integrasikan tema kesetaraan gender dalam kegiatan belajar, cerita, atau diskusi. Contoh, menggunakan tokoh perempuan dan laki-laki yang sama-sama berprestasi dalam buku bacaan atau proyek sains. Penjelasannya, anak-anak akan belajar dari contoh konkret bahwa setiap individu berhak memiliki cita-cita dan peran yang sama di masyarakat. Nah, yang kedua, strategi konkret untuk mempromosikan kesetaraan gender. 1. Desain pelajaran yang tanggap gender. Rancang aktivitas kelas yang memberi peran seimbang kepada semua siswa. Misalnya, dalam kerja kelompok, rotasi peran dilakukan agar semua siswa pernah menjadi pemimpin, penulis, dan penyaji. Penjelasannya, pendekatan ini membantu siswa belajar kolaborasi dan kepemimpinan tanpa diskriminasi. 2. Pemilihan materi dan media pembelajaran. Gunakan gambar, cerita, dan video yang menampilkan peran laki-laki dan perempuan secara setara. Hindari materi yang memperkuat stereotip gender seperti perempuan hanya mengurus rumah tangga. Penjelasannya, materi yang representatif menumbuhkan persepsi positif tentang keragaman dan peran sosial yang adil. 3. Edukasi nilai dan empati. Ajak siswa berdialog tentang menghargai perbedaan dan pentingnya bekerja sama. Gunakan metode role play atau debat ringan tentang isu kesetaraan. Penjelasannya, cara ini membantu siswa memahami bahwa menghormati perbedaan adalah bagian dari karakter bangsa yang beradab. 4. Kerjasama dengan orang tua dan sekolah. Lakukan sosialisasi kecil kepada orang tua agar mereka memahami pentingnya perlakuan setara di rumah. Penjelasannya, kesetaraan gender hanya akan berhasil jika ada sinergi antara rumah dan sekolah. 3. Tantangan dan cara mengatasinya. 1. Budaya patriarki dan stereotip lama. Beberapa orang tua atau lingkungan masih berpikir bahwa peran anak laki-laki dan perempuan berbeda secara tetap. Solusi, berikan contoh nyata di kelas bahwa semua anak bisa berprestasi di bidang apapun. Gunakan pendekatan persuasif dan edukatif. 2. Kurangnya materi ajar yang sensitif gender. Buku dan media pembelajaran kadang masih menggambarkan peran gender yang timpang. Solusinya,
Guru bisa mengadaptasi atau menciptakan sendiri bahan ajar yang lebih seimbang dan kontekstual. Ketiga, minimnya pemahaman guru tentang isu gender. Tidak semua guru mendapat pelatihan khusus tentang pendidikan sensitif gender. Solusinya, mengikuti pelatihan, webinar, atau komunitas belajar profesional atau VCL yang fokus pada pendidikan inklusif dan kesetaraan gender. Tantangan yang keempat, perbedaan nilai di lingkungan sosial. Ada potensi benturan nilai antara apa yang diajarkan di sekolah dan di rumah. Solusinya, bangun komunikasi terbuka dan saling menghormati dengan orang tua, serta tekankan bahwa tujuan sekolah adalah membentuk anak yang adil, berempati, dan menghargai perbedaan. Kesimpulan dari diskusi 6 yakni yang pertama, kesetaraan gender di sekolah bukan hanya tentang jumlah, tapi tentang kesempatan dan penghargaan yang setara. Kedua, guru memiliki peran strategis dalam menciptakan ruang belajar aman, adil, dan berdaya bagi semua siswa. Yang ketiga, melalui pendekatan yang reflektif, kolaboratif, dan berkesinambungan, pendidikan dasar bisa menjadi fondasi penting bagi terciptanya generasi yang menghormati keberagaman dan menjunjung tinggi keadilan sosial. Baik, ada sedikit kata kunci dari saya hari ini. Keberhasilan bukan milik mereka yang kuat, tetapi milik mereka yang ingin berusaha. Jadi, tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, kesetaraan gender harus selalu kita tegakkan. Terima kasih telah mendengarkan tanggapan saya tentang diskusi 6. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.